Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Hari ini PJOK akan masih membahas bab 3 atletik dengan materi lompat jauh. Oke, yang pertama, lompat jauh adalah salah satu nomor di cabang olahraga atletik yang mengkombinasikan gerakan lari dan melompat dengan tujuan akhir mendarat di bak pasir khusus. Dan dalam kompetisi olahraga atletik nomor lompat jauh, pemenang ditentukan oleh seberapa panjang jarak lompatan dari atlet. Siapa yang melompat paling jauh akan dinobatkan sebagai pemenang. Karena itu, para atlet lompat jauh harus memiliki ketangkasan, kecepatan, dan kekuatan prima untuk melompat sejauh yang ia mampu. Berikut adalah bentuk dari lapangan lompat jauh ya. Lintasan awalan lebar minimumnya adalah 1,22 meter dan panjang 40-45 meter. Yang selanjutnya, papan tolakan panjangnya harus 1,22 meter dengan lebar 20 cm dan tinggi 10 cm. Papan tolakan di sini adalah fungsinya sebagai pembatas ya. Jadi kalian pada saat melompat, kalian hanya boleh kaki kalian berada di papan tolakan ini. Kalau lewat dari papan tolakan, kalian akan dibis. Yang selanjutnya, tempat mendarat lebar minimum 2,75 meter dengan jarak antara garis tolakan sampai akhir tempat lompatan minimal 10 meter. Yang selanjutnya, ukuran bak lompat jauh yaitu lebar 2,75 dan panjang 8 meter. Teknik lompat jauh. Yang pertama adalah teknik awalan, teknik tolakan, dan selanjutnya teknik badan di udara, dan terakhir adalah teknik pendaratan. Kita bahas yang pertama, yaitu teknik awalan. Pelompat jauh memiliki kesempatan untuk membangun momentum kecepatan maksimal dengan berlari dengan jarak 40-45 meter. Awalan dilakukan dengan lari secepat-cepatnya ke arah papan tumpuan. Dan pelompat jauh tidak mengubah kecepatan langkah saat bertumpu pada papan tumpuan. Yang selanjutnya adalah teknik tolakan. Gerakan tolakan dilakukan pada papan khusus yang berada di ujung lintasan lari awalan. Pelompat jauh akan menempatkan satu kaki tumpuan pada titik tolak untuk menyokong berat beban tubuh sebelum melompat. Urutan tumpuan kaki menolak pada papan tumpuan mulai dari tumit, telapak kaki, diteruskan pada ujung kaki. Selanjutnya, tolakan dilakukan dengan menggunakan kaki terkuat, dengan gerakan mengayun dari kaki belakang ke depan atas bersama dengan kedua lengan diayun ke atas. Yang selanjutnya, teknik badan di udara. Ada beberapa gaya dalam lompat jauh yang bisa dilakukan saat melakukan fase melayang atau atas udara, yaitu satu, gaya jongkok atau float style. Yang kedua, gaya menggantung atau hang style. Yang ketiga adalah gaya berjalan di udara atau walking in the air. Yang selanjutnya adalah teknik pendaratan. Dari sikap di udara, kedua lengan diluruskan ke depan, kedua lutut dan badan dibawa ke depan. Saat kedua kaki akan menyentuh tempat pendaratan, luruskan ke depan dan mendarat dengan kedua tumit terlebih dahulu. Dan saat kedua kaki mendarat, kedua lutut mengeper dan berat badan dibawa ke depan. Jadi agar kalian tidak jatuh ke belakang ya. Kalau kalian dikata kalian jatuh ke belakang, otomatis akan mengurangi hasil lompatan maksimal kalian. Yang selanjutnya kita bahas mengenai gaya ya, teknik pada saat di udara, yaitu yang pertama adalah gaya berjalan di udara. Dinamakan gaya berjalan di udara karena sikap tubuh atlet yang melompat seakan-akan berjalan di udara atau walking in the air ya. Cara melakukannya adalah saat mulai melompat di papan tolakan, ayunan kaki belakang seperti berjalan di udara, lalu tarik lengan dan tubuh ke depan ke bawah, lalu ulurkan kaki sebelum mendarat. Yang selanjutnya adalah gaya menggantung. Cara melakukan gaya menggantung dalam lompat jauh adalah posisi tubuh atlet dalam keadaan tegak ketika bertolak dari papan. Angkat tangan ke atas sekaligus menekuk kaki ke belakang. Luruskan kaki sesaat sebelum mendarat serta pastikan tumit menyentuh bak pendaratan. Yang selanjutnya adalah gaya jongkok. Cara melakukan gaya jongkok dalam lompat jauh adalah saat atlet mulai melompat di garis tolakan, ia menekuk lututnya ke atas mirip saat sedang menjongkok. Tempatkan tumit sebagai anggota tubuh yang pertama mendarat di bak pendaratan.
Oke, kita lanjutkan mengenai peraturan teknik lompat jauh ya. Bagian kaki pelompat tidak boleh melewati bagian tepi garis pelanggaran yang terletak persis setelah balok lepas landas atau papan tolakan ya. Apabila bagian kaki ada yang melewati garis pelanggaran, maka lompatan dianggap tidak sah. Pelompat memiliki hak lompat 3 kali atau 3 kali kesempatan untuk melompat. Lompatan yang tidak sah akan mengurangi kesempatan tersebut. Hakim akan mengukur jarak lompatan mulai dari tepi garis pelanggaran ke titik pendaratan pertama yang pelompat lakukan. Oke, mungkin itu saja materi lompat jauh hari ini. Selanjutnya silahkan kerjakan tugas yang akan saya berikan di Google Form. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.